Karir politik Gibran bisa lebih cepat dari Jokowi, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Aksi Gibran mengembalikan uang pungli kemarin cukup mendapat perhatian publik. Bahasanya sederhana, kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Diakui atau tidak, kita sebagai masyarakat malas untuk berdebat atau menolak. Jadi, misal ada surat edaran zakat atau sedekah, kita akan otomatis beri sejumlah uang. Karena kalau bilang gak ada, tidak bisa atau bahasa penolakan lainnya, urusannya jadi panjang lebar. Dan masih juga beresiko mendapat perlakuan tidak baik dari para pejabat-pejabat desa. Misal kalau kita butuh untuk mengurus surat-surat jadi diperlambat dan seterusnya. Apa yang dilakukan di Solo mestinya juga dilakukan oleh kepala daerah yang lain. Karena fenomena pungli atas nama zakat dan sedekah ini ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sudah jadi kebiasaan. Sampai kita tidak tahu kalau itu pungli, korupsi, dan tidak dibenarkan di Indonesia. Gibran yang lebih muda dari saya itu mampu menyihir masyarakat Indonesia dengan pesonanya. Sampai urusan uang 50.000 dikembalikan. Dan entah kenapa, tiba-tiba saja kita teringat dengan Presiden Jokowi. Mirip, aksinya selalu mengejutkan. Hanya bedanya, Gibran sudah lebih dulu punya panggung. Dia tidak benar-benar memulainya dari nol. Jokowi untuk mendapat perhatian publik butuh waktu sekitar 6-7 tahun. Sementara Gibran belum 1 tahun sudah berhasil membuat banyak elit politik datang untuk sowan ke Solo. Suka tidak suka, faktor citra positif seorang Presiden Jokowi sangat penting bagi karir politik Gibran. Seperti citra positif Bung Karno yang kemudian menurun pada Bu Mega. Begitu juga sebaliknya, seperti AHY misalnya, sebagai anak SBY yang dulu gagal menjadi presiden, dan hanya meninggalkan Candi Hambalang dengan 1001 kasus korupsinya, itu membuat AHY susah berkembang dan menunjukkan kemampuannya, itu pun kalau ada. Meski begitu, Gibran juga punya modal sendiri, yakni mampu merespon keluhan masyarakat menjadi sebuah aksi atau jawaban. Ini bukan soal nominalnya yang cuma 50.000 atau 100.000 rupiah. Ini tentang cara seorang wali kota melindungi warganya dari aksi lurah yang ugal-ugalan. Tentang memutus kebiasaan jelek yang menjengkelkan, juga tentang memberikan keberanian untuk melawan oknum-oknum aparat yang korup. Saya kurang tahu nasib Gibran akan seperti apa ke depan. Saya bukan dukun. Tapi juga melihat kenyataan hari ini, Gibran adalah wali kota paling populer di Indonesia, yang setiap kebijakannya menjadi pusat perhatian tingkat nasional. Kalau salah, Gibran akan dihujat se-Indonesia. Tapi, kalau benar, dia juga akan dielukan secara nasional. Maka dengan kecepatan dan panggung politik yang sangat besar ini, mestinya Gibran cukup 1 periode di Solo. Tidak perlu 2 periode seperti bapaknya sebelum memutuskan pindah ke Jakarta. Untuk itu, kalau tim Gibran membaca catatan ini, satu hal yang harus kalian lakukan hari ini adalah menyadari, sadar betapa kuatnya nama seorang Gibran di pentas nasional. Setelah itu, cepatlah lakukan terobosan dan kerja-kerja besar, sebagai contoh perubahan dan gerak dinamis anak muda. Kita semua tentu menunggu kerja besar yang dapat dilakukan Gibran di Solo, agar bisa menjadi tokoh pemimpin daerah yang bisa bekerja, bukan hanya berkata-kata dan bongkar pasang proyek seperti di Jakarta. Dan, untuk partai politik apapun itu, mestinya juga dapat belajar dari fenomena Gibran. Ini bukan soal usia, kaderisasi atau senioritas di partai. Menjadi kepala daerah itu soal kreativitas dan keberanian bertindak. Mau untuk capek-capek berurusan dengan masyarakat. Saya yakin kepala daerah yang lain tahu ada banyak pungli jelang hari raya ini, tapi mereka memilih diam atau pura-pura tidak tahu agar tidak terjadi keributan. Dan itu adalah contoh buruk yang harus sama-sama kita hilangkan. Jika sebelum ini partai lebih fokus pada menang dan kalah, mestinya perlu sedikit modifikasi strategi. Bagaimana kalau semua berupaya memenangkan orang yang memang bisa bekerja? Karena kalau hanya berfokus pada kemenangan, maka yang muncul adalah sosok seperti Anies Baswedan. Setelah menang, nggak tahu mau ngapain. Saking stresnya, Anies sampai bangun monumen batu. Sekali lagi, untuk Gibran dan tim saya ucapkan selamat bekerja. Selamat menggebrak Indonesia, begitulah kura-kura. Mbok pinter dikit, investasi bodong berkedok agama. Ditulis oleh tim Lensa Opini. Pegiat media sosial Denny Siregar turut berkomentar soal ratusan orang yang jadi korban investasi bodong 212 Maret. Melalui cuitan di akun Twitter @DennySiregar7, Denny Siregar tampak menyertakan emoji tertawa. Denny Siregar juga menyentil orang-orang yang menyumbang untuk kapal selam.
yang kemarin nyumbang kapal selam. Udah pada baca ini belum ya? Mbok ya yang pinter dikit napa prep? Tulis Denny Siregar pada Sabtu 1 Mei 2021, pukul 4:09 subuh. Cuitan Denny Siregar disertai dengan artikel soal ratusan warga yang jadi korban investasi bodong 212 Mart Samarinda melapor ke polisi. Diberitakan sebelumnya, ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Para pelapor mendatangi Mapolresta karena merasa ditipu pengurus Koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi tiap warga beragam, mulai dari 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Masalah muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup tanpa pengembalian investasi yang dibayarkan. Pengurus koperasi pun menghilang dan sulit dihubungi, hingga warga yang menjadi korban melapor polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari investor 212 Mart, polisi menyelidiki dugaan penipuan alias investasi bodong yang dilakukan Koperasi Syariah 212 Samarinda. Penelusuran keberadaan para pengelola koperasi dilakukan agar bertanggung jawab atas janji mereka kepada para investor. Tim advokasi dari investor 212 Mart melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana investasi yang dilakukan oleh pengelola atau manajemen 212 Mart yang sudah berdiri sejak 2018 silam. Tim advokasi dari investor 212 Mart melaporkan terkait dugaan penyelewengan dana investasi yang dilakukan oleh pengelola atau manajemen 212 Mart yang sudah berdiri sejak 2018 silam. Dia jelaskan duduk perkara awal, pada tahun 2018 beredar sebuah tautan untuk bergabung di grup chat WhatsApp berupa ajakan untuk mendirikan sebuah usaha toko 212 Mart di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Secara berjamaah atau bersama-sama dengan tujuan memajukan perekonomian umat Islam di Ibu Kota Kalimantan Timur ini, diketahui gerakan pembentukan toko 212 Mart terorganisir dengan adanya inisiator Koperasi Syariah 212 di pusat atau Jakarta. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19. Tanpa mengembalikan investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu dan bendahara pun sulit dihubungi. Karena merasa tidak ada jalan lain, para korban terpaksa melapor ke polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Makanya sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan model syariah, bahkan ada yang melibatkan ustadz. Dengan sentimen jihad, anti riba, surga, ataupun itu, mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut. Apakah penawarannya masuk akal, apakah bisa dipercaya dan diandalkan? Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat, mereka langsung percaya begitu saja. Hingga akhirnya masalah datang, tertipu, dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut. Telat dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini, kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka tanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran. Hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama, apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda?